kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisa performa dari matkul arsitektur dan organisasi komputer. Anggota kami terdiri dari saya Sylvia Aura Rosida, NIM 2024 51027. Saya Lili Nuraisya, NIM 2024 51091. Saya Eva Anindita Putri Octaviana, NIM 2024 51126. Dan saya Amanda Putrisayani, NIM 2024 51167. Saya Lexi Mehdani, NIM 2024 51170. Kita mulai dari pendahuluan. Di sini pendahuluan dari analisa performa adalah dalam arsitektur komputer merujuk pada penilaian dan pengukuran sejauh mana sistem komputer mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa meliputi kecepatan pemrosesan, kapasitas memori, bandwidth, latensi, serta efisiensi algoritma yang diterapkan pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisa. 1. Kecepatan CPU atau clock speed. Kecepatan clock yang diukur dalam hertz menunjukkan seberapa cepat prosesor mengeksekusi instruksi. 2. Arsitektur CPU, desain internal prosesor seperti jumlah inti, pipeline, dan teknik eksekusi paralel dan mempengaruhi kemampuan prosesor dalam mengelola instruksi dan data. 3. Charge memory charge L1, L2, L3 memiliki peran penting dalam mempercepat akses data karena lebih cepat dibandingkan RAM. 4. Bus dan bandwidth. Kecepatan transfer data antar komponen komputer seperti antar CPU dan RAM mempengaruhi kinerja sistem. Bus yang lebih lebar. 5. Memori utama atau RAM. Ukuran dan kecepatan RAM yang digunakan oleh sistem dapat mempengaruhi kinerja tergantung pada beban kerja yang dijalankan. 6. Perangkat penyimpanan. Jenis dan kecepatan perangkat penyimpanan seperti SSD, HDD, atau media penyimpanan lainnya dapat mempengaruhi waktu akses data yang dibutuhkan oleh CPU. 7. Sistem input atau output mengacu pada komunikasi antara sistem dan perangkat luar seperti keyboard, mouse, dan hard drive. Metode analisa performa. 1. Benchmarking. Ini adalah proses pengukuran performa sistem komputer dengan menggunakan serangkaian uji standar atau aplikasi yang bertujuan untuk menilai kecepatan pemrosesan, manajemen memori, dan efisiensi sistem. Contoh benchmark meliputi SPEC, LINPACK, atau 3D-Mark. 2. Analisis instruksi per siklus IPC. IPC mengukur jumlah instruksi yang dapat diproses oleh CPU dalam 1 siklus jam. Nilai IPC yang tinggi menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan siklus jam. 3. Latensi dan throughput. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data atau mengeksekusi instruksi. Throughput adalah jumlah data atau instruksi yang dapat diproses dalam periode waktu tertentu. Kedua metode ini penting untuk memahami batasan-batasan sistem. Pengukuran performa. Waktu eksekusi mengukur durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu program atau operasi. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, semakin baik performanya. Kinerja dalam mix mengukur jumlah instruksi yang dapat diproses dalam 1 detik. Flops mengukur kinerja dalam hal point floating point yang penting untuk aplikasi ilmiah dan grafis. Teknik peningkatan performa. Equivalent teknik ini memungkinkan instruksi dieksekusi secara bertahap sehingga beberapa instruksi dapat diproses bersamaan yang mengurangi waktu eksekusi. Pemrosesan paralel dengan menggunakan banyak inti atau prosesor, beban kerja dapat dibagi sehingga meningkatkan performa pada aplikasi yang mendukung paralelisme. Out of order execution. CPU yang mendukung eksekusi instruksi di luar urutan dapat menjalankan instruksi yang tidak saling bergantung secara bersamaan, mengurangi waktu tunggu.
Virtualisasi. Teknologi virtualisasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya fisik secara efisien dan meningkatkan kinerja dalam sistem yang menjalankan beberapa aplikasi atau layanan. Kesimpulan, analisis performa dalam arsitektur komputer melibatkan pemahaman bagaimana berbagai komponen dan teknologi berinteraksi untuk mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Benchmarking, analisis tipe jet, latensi, throughput, serta teknik seperti pipeline dan pemrosesan paralel adalah alat penting untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan performa sistem. Desain yang baik pada tingkat perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap aplikasi yang berbeda. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi performa, kita dapat merancang atau memilih arsitektur komputer yang paling sesuai untuk berbagai tujuan, baik untuk penggunaan sehari-hari maupun aplikasi yang lebih berat seperti pemrosesan data besar atau komputasi ilmiah. Sekian dari kami, semoga penjelasan tersebut bisa dipahami dan bermanfaat. Kelompok 7, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about love like we care about love? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.